mencintai si A. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, Innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka para malaikat yang ada di langit mencintai fulan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti malaikat di antara kegiatannya adalah mencintai orang yang beriman. Yang kedua, membimbing orang yang beriman. Seperti doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW untuk sahabat Hasan bin Thabit. Untuk sahabat Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini penyair, dan beliau membuat syair untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Hasan bin Thabit dengan kalimat Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, berikan bantuan untuk Hasan dengan Roh Kudus. Berikan bantuan untuk Hasan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Jibril. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga bentuk bantuan yang diberikan Jibril kepada Hasan bin Thabit tentu saja bukan Jibril memberikan wahyu kepada Hasan, karena Hasan bukan Nabi. Namun Jibril meluruskan syair yang dibuat oleh Hasan, sehingga syair yang disampaikan oleh Hasan syair yang benar. Selanjutnya, yang ketiga, para malaikat memberikan salawat untuk orang yang beriman. Para malaikat memberikan salawat untuk kaum mukminin. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 43. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Di Al-Ahzab 43. Dialah zat yang memberikan salawat kepada kalian, dan juga para malaikatnya memberikan salawat kepada kalian, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar kalian keluar, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga pengaruh salawatnya malaikat kepada hamba-hamba yang beriman adalah itu bisa menjadi sebab datangnya hidayah. Karena ketika Allah menyebutkan para malaikat memberikan salawat kepada orang-orang yang beriman, Allah katakan liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan adanya semacam ini. Allah perhatian dengan hambanya, dan bukti perhatian itu Allah ciptakan malaikat, yang malaikat ini memberikan sholawat kepada kita. Dan pengaruh dari sholawat itu apa tadi?
Apa pengaruhnya? Kita mendapatkan hidayah, keluar dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu sangat penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Catat ini baik-baik, agar jangan sampai hidup kita lebih dominan gersuloh dibandingkan bersyukur. Karena kita itu lebih banyak mengingat cobaan daripada nikmat. Sehingga Raina Saidi nyebut, Raina Saidi wes ngomong, giliran dapat nikmat diam saja, artinya tidak bersyukur. Itulah karakter kita. Nah, ketika kita tahu bahwasanya Allah itu sayang sama kalian, wa kana bil mu'minina rahima, Allah itu sangat sayang kepada kalian, kepada orang-orang yang beriman, sehingga Allah berikan kita kenikmatan yang lebih meskipun kita tidak mengetahuinya. Kalau orang sedang dalam kondisi nikmat, waktu lama terasa sebentar. Tapi kalau orang dalam kondisi sedang tidak enak, waktu yang sebentar terasa lama. Sakit COVID 21 hari, ada yang 15 hari, rasanya suwe banget, kok gak mari-mari, kan gitu ya. Ada yang masuk rumah sakit dalam posisi dia diinfus, di oksigen, hanya 3 hari, tapi terasa seperti 3 tahun. Itu orang ketika dalam kondisi sedang mendapatkan cobaan, baik berupa cobaan sakit, cobaan ekonomi, cobaan-cobaan yang lainnya, termasuk misalnya cobaan perasaan, berantem dengan bojone misalnya. Meskipun hanya kurang lebih sekian jam, setelah itu guyu-guyu lagi, itu rasanya suwe banget. Betul Pak gitu? Enggak ya? Baik. Nah, agar kita menjadi sadar bahwasanya Allah sayang kepada kita. Kalaupun ada cobaan, itu akan menambah pahala bagi hamba dan mengurangi keberadaan dosa dari diri kita. Baik, berapa tadi? 3. Interaksi malaikat berikutnya. Yang keempat, malaikat mengaminkan doa orang yang beriman. Malaikat mengaminkan doa orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Darda, hadis riwayat Muslim dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkal, inda ra'sihi malakun kullama da'a lahu bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bi mithlih. Doa seorang muslim, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Makanya kalau jenengan mendoakan orang lain gak usah lapor. Men dhisik wis tak dongakno lho ya. Pas aku umroh, kowe wis tak dongakno. Aduh Pak, gagal nanti kesempatan ini ya. Gak usah apa? Lapor. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, maka di dekat kepalanya ada malaikat. Setiap kali muslim ini berdoa, malaikat ini diperintahkan untuk mengucapkan amin walaka bimithli. Kabulkanlah ya Allah, dan engkau wahai muslim semoga mendapatkan yang semisal. Sehingga dia mendoakan A,
Si muslim ini mendoakan temannya A. Ya Allah, si A belum menikah, ya Allah dekatkanlah jodohnya. Si muslim ini mendoakan A. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Lalu malaikat tadi mengucapkan apa? Amin, dan semoga engkau mendapatkan yang semisal. Ada sebuah cerita, wallahu a'lam ini cerita benar atau tidak, namun sempat di-share di grup para asatidzah. Ada seorang bapak yang sedang berbuka puasa bersama istrinya, dan doa orang yang sedang puasa menjelang berbuka termasuk doa yang mustajab. Maka dia teringat temannya yang belum menikah. Ya Allah, dekatkanlah jodohnya si fulan karena dia belum menikah. Sehingga itu harus jangan berdoa seperti itu. Loh, kenapa? Saya bukan mendoakan untuk diri saya sendiri, untuk teman saya si A itu belum menikah. Jangan, karena nanti ada malaikat yang mengaminkan. Amin walaka bimithlihi. Kabulkanlah ya Allah, dan semoga orang ini mendapatkan istri yang semisal. Ditambahin 7. Masya Allah, ini istri yang tahu rahasia ya. Makanya hati-hati ibu-ibu ya. Kalau si lanang kok berdoa seperti itu, tolong segera dibungkam mulutnya. Biar saya saja yang mendoakan, Bapak jangan, aku saja. Baik. Kenapa sampai demikian? Karena seorang mukmin ketika dia mendoakan mukmin yang lain tanpa laporan, bukti bahwasanya dia tidak memiliki rasa hasad kepada mukmin yang lain, sehingga dia adalah orang mukmin yang mencintai mukmin yang lain. Maka sebagai balasan atas kecintaannya ini, balasan bahwasanya dia tidak punya perasaan hasad, Allah Subhanahu wa taala jadikan doanya mustajab dan Allah berikan anugerah yang sama baginya. Sehingga ini salah satu di antara cara agar doa mustajab, yaitu gunakan teori pemantulan. Doanya dipantulkan. Caranya gimana? Jenengan butuh nopo? Saya ingin punya anak. Cari konconya jenengan yang belum punya anak. Si fulan itu belum. Baik, doakan fulan agar fulan punya anak. Ya Allah, berikanlah fulan anak, anugerahkanlah untuk fulan anak. Dan jenengan gak usah laporan. Maka malaikat akan mengaminkan. Amin, kabulkanlah ya Allah, dan engkau akan mendapatkan yang semisal. Dan doanya malaikat mustajab. Masya Allah. Ya, silakan dibuktikan. Kalau mau dibuktikan silakan. Tapi harus yakin. Dengan penuh keyakinan seorang hamba akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Pengen rezekinya lancar, pengen ini, cari yang semisal. Kamu pengen apa? Saya berharap bisa menikahi fulanah ah itu. Serius. Sekarang berdoa. Ada gak temanmu yang juga tertarik dengan fulanah A? Ada, doakan semoga temanmu dapat fulanah A. Yongmo, saya pengennya dapat itu. Gak sanggup dia ya. Karena saingan. Buktikan bahwasanya engkau ketika mencintai sesama saudaramu mendoakan kebaikan untuk dia. Baik, karena doanya seorang mukmin bagi mukmin yang lain diaminkan oleh malaikat. Yang kelima, malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Malaikat memohonkan ampunan untuk siapa? Orang mukmin. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 5. Allah berfirman, "Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh." Para malaikat mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka dan memohonkan ampun untuk makhluk yang ada di bumi. Masya Allah.
Padahal kita nggak pernah pesan seperti ini. Tapi malaikat karena mereka mencintai orang mukmin, mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunilah orang-orang beriman yang ada di muka bumi. Demikian pula yang Allah sebutkan di surat Ghafir. Di surat Ghafir ayat yang ke-7. Di surat apa? Ghafir ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang memikul arsy, wa man hawlahu, dan malaikat yang berada di sekitarnya. Berarti mereka adalah sangat dekat dengan Allah. Karena mereka siapa? Yahmiluna al-arsy, yang mikul arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana doa malaikat Allah sebutkan di lanjutan ayat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabila, dan yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, lindungi mereka dari azab neraka. Ini doanya malaikat yang mikul arsy untuk orang mukmin yang rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan waktu-waktu yang mustajab untuk bertaubat kepada Allah. Seperti ketika salat, kita membaca pada waktu duduk di antara dua sujud, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Seriuskan doa kita sebagai kegiatan mewakili taubat kita. Maka para malaikat yang memikul arsy mendoakan, ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin yang bertobat, yang mengikuti jalanmu, dan lindungi mereka dari siksa neraka. Tidak hanya itu, mereka juga mendoakan, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden. Surga Aden artinya surga yang kekal. Allati wa'adtahum, yang kau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim, demikian pula bapak-bapak mereka yang saleh. Wa azwajihim, para istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Malaikat memohon agar mukmin yang taubat ini dimasukkan ke dalam surga bersama istrinya, anaknya, orang tuanya. Masya Allah. Innaka antal azizul hakim. Ini ada di surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Nanti silakan Bapak Ibu buka sendiri mushaf berikut terjemahan, sehingga membuat kita akan semakin mensyukuri nikmat Allah. Sekali lagi, Allah sangat perhatian kepada kita. Yang keenam, malaikat turut hadir dalam majelis ilmu. Malaikat turut hadir dalam majelis ilmu. Anda bayangkan ketika Anda sedang duduk, tiba-tiba dijejeri Ustadz Yazid, mungkin gak bisa gerak, izin ya, fokus, gak berani tolak-tolak, nyatet aja mungkin gak berani nyatet. Itu baru manusia yang
ada di Indonesia. Belum lagi kalau misalnya dijajari oleh Syekh, ada Syekh datang, lihat bagaimana Anda kajian. Saya yakin semuanya akan fokus. Sekarang ingatlah, di sekeliling kita ada malaikat. Maka hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan gerakan. Para malaikat ikut hadir di majelis ini, di majelis ilmu, dan mereka menyaksikan apa yang kita lakukan. Sehingga kadang kajian belum selesai, jamaah sudah kerenengan, itu disaksikan oleh siapa? Malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit thariq. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit thariq. Sesungguhnya Allah punya banyak malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari ahlu dzikr, majelis zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Apabila mereka menjumpai ada sekelompok orang yang berzikir kepada Allah dalam bentuk majelis ilmu, tanadau, maka yang menemukan majelis itu mengundang temannya, halummu ila hajatikum, ayo ke sini, kumpul di sini ada hajat kalian. Halummu ila hajatikum, ayo kumpul di sini, ini yang kalian cari. Akhirnya malaikat yang lain pada berdatangan ikut berkumpul di sini. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu mereka mengelilingi orang-orang yang berada di majelis ilmu tadi sampai ke langit dunia. Masya Allah. Berarti gimana Pak? Kok bisa sampai ke langit dunia? Wallahu a'lam. Yang jelas jumlah mereka banyak sampai ke langit dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga di sekeliling kita ada para malaikat yang turut hadir di majelis ilmu, karena majelis zikir, majelis ilmu adalah majelis yang di situ yuzkaru fihi al-halal wal haram. Di situ disebutkan tentang halal haram, tentang kenikmatan Allah kepada umat, kepada hambanya, tentang syariat-syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah disebutkan di sana. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya li talibil ilmi,